luar biasa hari ini. Tadi kita semua sudah memuji nama Tuhan. Ada yang belum memuji nama Tuhan? Wah, semuanya sudah ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Jikalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah setiap anak-anak bisa mendengarkannya dan bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang bernama Tino. Wah, sedang ngapain itu Tino ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Tinonya sedang menangis. Loh, kenapa Tino menangis ya? Nah, kita liatin ya ceritanya. Tidak, Mama tolong. Lampunya mati. Mama di mana? Aku takut sekali, Ma. Semuanya gelap. Nah, adik-adik, kenapa Tino menangis? Ya, Tino menangis karena dia takut karena lampunya mati. Terus tiba-tiba terdengar suaranya mamanya Tino berkata, "Bentar ya nak, tunggu. Kamu tidak perlu takut. Kan cuma mati lampu. Tidak terjadi apa-apa kok. Kan ada Tuhan Yesus." Nah, kemudian Tinonya ini berkata, "Enggak mau, Ma. Pokoknya Mama cepat datang ke sini. Tino enggak mau sendirian." Terus akhirnya mamanya datang menghampiri Tino. Pada saat mamanya datang, Tino langsung memeluk mamanya dan berkata, "Mama jangan kemana-mana ya, sampai lampunya nyala. Tino ndak mau sendirian." Lalu mamanya berkata lagi, Iya, sudah jangan menangis." Nah, ekspresi Tino itu juga pasti sama dengan ekspresi adik-adik ketika adik-adik takut dengan gelap. Nah, apakah adik-adik ada yang takut dengan gelap? Wah, sebagian besar sudah tidak takut dengan gelap ya. Nah, tapi ada yang masih takut itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih takut jika di rumah mati lampu, apa yang ada di pikiran adik-adik? Oh, ya takut karena apa? Nanti kalau berjalan bisa nabrak tembok, nabrak tiang, dan juga takut kesandung dan akhirnya jatuh. Nah, tapi pasti nih ada yang berpikiran yang paling menyeramkan. Apa itu ya? Takut. Ya, ada hantu. Nah, loh. Padahal kan sering ke sekolah minggu. Tapi kok kenapa takut dengan hantu? Oh, kita tidak perlu takut dengan hantu. Karena apa? Kan ada Tuhan Yesus yang ada di hati setiap kita. Jadi kita tidak boleh takut. Nah, adik-adik, ada seorang anak muda. Dia berada di ruangan yang sangat gelap. Dia berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, keluarkan aku dari tempat ini." Tapi tidak bisa adik-adik. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong anak muda ini. Bukan hanya tempat itu gelap adik-adik, tapi tempat itu sangat bau sekali. Kenapa ya anak muda ini bisa ada di ruangan seperti itu? Ternyata adik-adik, anak muda ini berada di ruangan tersebut karena dia tidak taat kepada tuannya. Dan sekarang anak muda ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian anak muda ini pun menyesal karena dia tidak taat kepada tuannya. Kemudian dia pun berserah dan meminta ampun di dalam doanya.
Cukup lama juga ya adik-adik anak muda ini berada di ruangan itu. Nah, karena anak muda ini sudah menyesali perbuatannya, maka anak muda ini pun dibebaskan dari ruangan itu. Wah, anak muda ini senang sekali adik-adik karena dia sekarang sudah bebas. Nah, akhirnya dia pun menjadi anak yang taat untuk melakukan perintah tuannya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah tidak taat sama mama papa? Kalau disuruh mandi, nggak langsung mandi, malahan asik bermain game atau nonton. Atau ketika disuruh belajar, malah males-malesan. Jawabnya, mama aku males, nanti aja ma. Mungkin gitu ya. Atau ada juga yang membentak papa mamanya. Nanti mama ini gimana sih? Aku kan sekarang lagi nonton. Nah, adik-adik tidak baik loh melawan mama papa. Apalagi kalau sampai membentak-bentak. Ada akibatnya dari ketidaktaatan loh. Sama seperti anak muda tadi yang tidak taat kepada tuannya. Maka dia mendapat kesusahan. Yaitu dilempar ke ruangan yang gelap dan bau. Apakah adik-adik mau seperti itu? Nah, pastinya adik-adik nggak mau ya mengalami seperti anak muda tersebut. Jadi, bagaimana? Ya, kita harus taat. Adik-adik, cerita seorang anak muda yang sudah Lose ceritakan ini dapat adik-adik lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya. Nah, jadi anak muda yang tidak taat itu bernama siapa? Ya, bernama Yunus. Kenapa Yunus dibuang ke laut? Ya, karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan kepada orang-orang Niniwe agar orang-orang Niniwe ini bisa bertobat. Karena kalau orang-orang Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan kota tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe, malahan Yunus pergi ke kota Tarsis. Akibat dari ketidaktaatannya ini, maka Yunus ditaruh di ruangan yang gelap dan berbau. Ada yang tahu apa itu? Ya, betul. Yunus berada di perut ikan besar. Nah, ada yang tahu selama berapa lama Yunus di perut ikan? Ya, selama 3 hari, 3 malam. Nah, setelah Yunus menyesali perbuatannya itu, maka Yunus dibebaskan oleh Tuhan dari perut ikan besar itu. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita semua harus taat dan menuruti didikan yang baik dari orang tua kita maupun dari orang lain yang ada di sekitar kita. Dan setiap nasihat atau perintah dari orang tua atau dari guru kita, itu semua harus didengarkan, tidak boleh diabaikan. Seperti Yunus yang mengabaikan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam melakukan semuanya ini, emang terkadang sulit. Tetapi, jika kita minta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita semua. Sekarang ayat hafalan untuk kelas balita diambil dalam 1 Petrus 1 ayat 14a yang berbunyi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan ayat hafalan untuk kelas kecil dan besar diambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, kelas balita mengerjakan lembar kerja dengan cara memberikan tanda cross atau tanda silang pada gambar yang menyatakan bahwa anak itu tidak taat. Oke ya, kalau sudah selesai, nanti kalian bisa fotokan lembar kerja tersebut dan kirim ke Lause Mulia.
Untuk aktivitas kelas kecil, nah kalian akan membuat kreativitas ikan besar. Nah, langkah-langkahnya sudah Lose WA-kan. Nanti kalian bisa buat sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Setelah selesai, kalian nanti fotokan kreativitas kalian dan kalian kirimkan ke Lause Jusyang. Dan untuk aktivitas kelas besar hari ini, kalian mengerjakan lembar kerja teka-teki silang. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa kumpulkan ke Lause Yosafat. Oke, selamat mengerjakan ya. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama kami mengikuti ibadah anak ini. Walaupun ibadah ini masih dilakukan secara online, kami yakin bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan bisa benar-benar dimengerti oleh setiap kami anak-anak-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi anak yang taat kepadamu dan juga kepada orang tua dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Dah, sampai jumpa ya. God bless you.